warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Agustina Kusuma. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dari perencanaan kapasitas dan akan menjelaskan beberapa tipe dari kapasitas. Yang pertama, kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian dalam produksi dan manajemen operasi terdapat beberapa tipe kapasitas. Yang pertama dengan capacity, yaitu design capacity, merupakan tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua, rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga ada standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen supervisi dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar para penyusun anggaran. Yang keempat ada operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang sudah lewat. Dan yang terakhir ada peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muhammadian. Silahkan Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammadian Maulana dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Poin yang selanjutnya adalah perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Perencanaan kapasitas bertujuan untuk mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penentuan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Dapat diartikan pula bahwa perencanaan kapasitas adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan-kebutuhan kapasitas. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ada dua jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkat tertentu, seperti jumlah tonase baja yang dihasilkan suatu perusahaan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Wijayanti dari kelompok 4. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan kapasitas yang dapat dilihat dari 3 horizon waktu tertentu. Yang pertama ada kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus variasi antara keluaran yang direncanakan dan keluaran yang nyata, seperti kerja lembur, pemindahan personalia, dan penggantian routing produksi. Nah, yang kedua itu ada kapasitas jangka menengah, yang artinya rencana bulanan untuk 3 sampai 18 bulan yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada kapasitas jangka panjang, long time, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desy Novita dari kelompok 4 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan kapasitas jangka pendek yang digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu yang pendek.
Nah, kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per harinya dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari dalam seminggu. Yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka menengah, yaitu rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-36 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif-alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, dan peralatan-peralatan bukan utama. Dan yang ketiga ada perencanaan kapasitas jangka panjang, yaitu merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produksi dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solehan. Saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang BEP. BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Lalu kemudian untuk melakukan analisis break-even point perlu dilakukan estimasi tentang biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Lalu di break-even point juga di sini ada manfaatnya juga, yaitu pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, kemudian memberikan informasi tentang volume penjualan, lalu mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan, kemudian mengganti sistem laporan keuangan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Aziko Dahabi dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai komponen yang penting yang terdapat di dalam BEP, yaitu biaya. Biaya di sini yang dimaksud adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik perusahaan tersebut melakukan produksi maupun tidak. Lalu selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat perusahaan tersebut melakukan produksi. Jadi ketika perusahaan tidak melakukan produksi, maka tidak ada biaya variabelnya. Selanjutnya ada yang menjadi dasar perhitungan BEP, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual atau harga penjualan. Biaya tetap yaitu biaya yang tetap dikeluarkan perusahaan, baik perusahaan hanya menjual 1 unit barang, 2 unit barang, 100 unit barang, atau bahkan tidak sama sekali, namun biaya tersebut tetap harus dikeluarkan seperti biaya menyewa gedung. Lalu selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang timbul akibat satu penjualan dari unit barang. Jadi setiap penjualan dari unit barang, itu akan timbul biaya variabelnya. Baik penjualan 1 unit barang, 2 unit barang, 100 unit barang, dan seterusnya. Misalnya biaya sales, biaya antar. Lalu yang ketiga ada harga penjualan. Harga penjualan adalah harga yang ditentukan perusahaan untuk menjual produk atau barang kepada pembeli. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.